dari Rafael, Ernie, Pastor David, teman-teman yang lain yang sudah hadir di sini. Ya, satu kehormatan kalau saya boleh diberi kesempatan untuk melayani dan kita percaya nggak ada segala sesuatu nggak ada yang kebetulan. Ya, Pak David juga salah satu kalau bisa dikatakan sahabat juga salah satu mentor saya sebetulnya saudaraku yang kasih ya. Iya, selama kami tinggal di Singapura dan kami sudah banyak mengalami hal-hal yang kadang-kadang seperti tadi dikatakan perjalanan hidup itu kita nggak mengerti ya, tapi lewat kemurahan Tuhan, lewat teman-teman yang mendukung, khususnya Pastor David juga bersama dengan eh, kawan lama saya, istrinya adalah kawan saya sejak masih kecil, ya dari masih kita sekolah SMP, dan bukan satu kebetulan kalau kita ada seperti Pastor David tadi bilang, kita itu bukan kita yang pilih Tuhan, tapi Tuhan yang pilih kita. Dan pilihan Tuhan, saya percaya nggak akan pernah salah selama kita percaya sebagai orang percaya bahwa kita selalu melihat kuasa Tuhan itu selalu akan dinyatakan dalam kehidupan kita semua, ya. Dan kita tahu bukan hanya sekedar tahu, tapi Bapak Ibu, saudara yang hadir di saat ini juga kita percaya bahwa semuanya bukan karena kemampuan kita, ya. Kita juga sebagai orang percaya kita tahu bahwa Tuhan itu baik, ya. Setiap waktu di tengah-tengah situasi dan kondisi yang mungkin tidak menyenangkan secara daging, tapi kita percaya bahwa lewat semua itu Tuhan sedang mengerjakan satu hal yang besar dalam kehidupan kita. Dan kita percaya firman Tuhan katakan bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi sesungguhnya kita melawan penguasa-penguasa di udara dan kita perlu senjata Allah dalam kehidupan kita semua. Ya, malam hari ini Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saya akan share ayat firman Tuhan sebagai ayat pembuka. Saya akan ambil dari sebentar. Ya, iya, saudara kelihatan ya di sini ya. Saya akan bacakan buat Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ya. Eh, Waktu-waktu yang kita sedang jalani ini sesungguhnya adalah waktu-waktu yang semakin mendekati bagi kita semua untuk kita semakin berwaspada dengan apa yang sedang terjadi dalam kehidupan manusia dan dunia saat ini. Tuhan sedang melakukan satu rencana pemulihan, bukan untuk kerajaannya bisa kembali ke dunia ini dengan satu dunia yang baru, kerajaan yang baru, kota Yerusalem yang baru. Ya. Dan semua itu menunjukkan bahwa sesungguhnya waktu-waktu Tuhan semakin dekat bagi kita semua. Tadi firman katakan bahwa Kristus harus tinggal di sorga sampai pemulihan segala sesuatu. Kita percaya bahwa pemulihan kehidupan pribadi lepas pribadi itu sesungguhnya yang sedang eh, Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita semua. Ya. Dan tadi seperti dikatakan bahwa bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang menetapkan langkah-langkah hidup kita. Kalau saya dan saudara membaca di dalam Joshua 2, ya, dalam Joshua 2 dikatakan pada waktu itu ada satu pada waktu Joshua jadi dengan para pengintai mereka harus keluar, ada seorang pribadi, ya, seorang pribadi eh, yang membuat mereka boleh selamat keluar dari eh, kota itu, ya. Di dalam Matius 1 ayat 5 dikatakan, ayat-ayat ini biasanya Bapak Ibu Saudara yang kasih dibacakan pada waktu kita masuk pada waktu Natal, ya, tentang silsilah Tuhan Yesus, ya.
Di sini dikatakan Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, dan Obed memperanakan Isai. Malam hari ini kita akan eh, coba melihat satu hal yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kehidupan satu pribadi, ya. Dengan jelas dikatakan bahwa di dalam Alkitab, dan saudara bisa baca di sana bahwa Rahab itu adalah seorang eh, seorang pelacur, saudara, a harlot gitu ya. Tetapi kenapa Tuhan bisa merancangkan sesuatu yang seakan-akan menurut dunia, kan, sesuatu yang rusak atau sesuatu yang eh, tidak berharga, dan lewat Rahab, ya, maka silsilah Tuhan Yesus itu terjadi, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Ada rahasia yang besar yang yang tidak pernah kita mengerti dengan akal dan pikiran kita semua. Kenapa Tuhan bisa merancangkan sesuatu dari lewat sesuatu yang sesungguhnya kalau menurut pandangan dunia tidak berharga menjadi sesuatu yang berharga, bahkan pribadi yang kemudian lahir di akhir-akhirnya adalah satu pribadi yang membuat saya dan saudara, yang memilih saya dan saudara untuk menjadi orang-orang yang percaya. Satu rahasia yang besar yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita semua. Lewat Rahab ini, saudaraku yang kekasih, kita melihat bahwa sesungguhnya Tuhan mau mengerjakan sesuatu yang besar di dalam kehidupan setiap pribadi lepas pribadi dalam keadaan kita sebagai manusia. Dan kita semua tahu Tuhan turun ke bumi ini sebagai manusia, menebus kita sebagai orang-orang tebusannya. Dan di tengah-tengah perjalanan hidup kita semua, kadang-kadang kita mengalami hal-hal yang membuat kita menjauh daripada Tuhan. Tetapi lewat kemurahan Tuhan, kita merasakan bahwa sesungguhnya apapun yang kita kerjakan, Tuhan akan tidak pernah meninggalkan kita semua. Ya. Nanti kalau saudara baca di Yosua 6 ayat yang ke-23 dikatakan bahwa ketika Rahab ketika kota itu dikhususkan untuk Tuhan, hanya keluarga Rahab dan keluarganya yang tidak dimusnahkan. Ketika Tuhan menyelamatkan satu orang di dalam rumah tangga kita, makanya kita tahu ada ayat yang mengatakan satu orang bertobat, ya saudaraku yang kasih, maka seisi rumahnya akan diselamatkan. Dan kita tahu ini adalah satu plan Tuhan yang tidak pernah berubah. Ketika dia menyelamatkan, ketika Rahab diselamatkan dan dikhususkan untuk Tuhan, ya, untuk selanjutnya pola yang sama Tuhan pakai. Ketika seorang bertobat dan mengenal Tuhan, maka Tuhan janjikan seisi rumahnya akan diselamatkan. Pola yang dikerjakan Tuhan tidak pernah berubah untuk menyelamatkan orang-orang yang percaya dan mau mempercayai kehidupannya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih, itu adalah satu janji Tuhan yang tidak pernah berubah dalam kehidupan orang-orang percaya. Ya. Tuhan selalu menggenapi janji dan apa yang dia kerjakan selalu konsisten di tengah-tengah kehidupan orang-orang yang percaya dan mempercayai dia. Oleh sebab itu kita percaya bahwa janji Tuhan bagi saya dan saudara yang sungguh-sungguh percaya, maka kita percaya apapun yang saudara dan saya lalui, Tuhan tidak akan pernah tinggalkan. Ya, mungkin pada waktu kita merasa kita meninggalkan Tuhan, lebih sering kita, dan bahkan bukan saya percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan tetap setia, dia akan tidak pernah meninggalkan kita semua. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, di dalam kehidupan kita semua sebagai orang percaya, sesungguhnya saudaraku yang kekasih, bukan pengalaman hidup kita yang membuat kita bisa berada sampai sekarang ini. Tetapi bagaimana kita memegang firman Tuhan sebagai satu panduan dalam hidup kita, dalam keadaan kita, untuk
bisa tetap sebagaimana kita ada. Untuk terus mempercayai Tuhan di tengah setiap gelombang kehidupan yang mungkin, badai kehidupan yang mungkin kadang-kadang kita rasakan tidak mampu kita hadapi. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ya. Kalau kita mau membaca di dalam eh, sebentar, kita membaca di dalam Matius 21, ya. Matius 21, kita akan baca di sana. Matius 21 mulai ayat yang ke-12. Terus kita akan baca tentang bagaimana Tuhan membersihkan eh, rumah ibadat. Ya, saya bacakan buat saudara. Mungkin kalau boleh bisa ditampilkan juga bisa dari Erni kalau misalnya sambil saya bacakan ya. Saya bacakan mulai ayat yang ke-12. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu engkau telah menyediakan puji-pujian? Lalu ia meninggalkan mereka dan pergi keluar kota ke Betania dan bermalam di sini, di sana. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ya. Sebagai orang-orang yang percaya, ya. Tadi kita melihat bahwa Rahab yang sesungguhnya dalam kehidupannya dianggap satu sampah bagi masyarakat. Tetapi ketika Tuhan bertindak dan Tuhan melakukan satu hal yang luar biasa, dia ubahkan keluarga itu, bahkan lewat keluarga itu tadi saya katakan bahwa lewat keluarga itu ada juru selamat yang hidup bagi kita semua. Satu hal yang besar yang tidak pernah bisa dipahami oleh pikiran manusia. Tetapi kadang-kadang di tengah kehidupan kita ketika kita merasa anugerah dan kebesaran Tuhan ketika kita sudah diselamatkan, kadang-kadang kehidupan kita menyimpang, saudaraku yang kekasih. Dan apa yang diceritakan di dalam Matius 21 ini sesungguhnya adalah gambaran hidup kita semua di hadapan Tuhan. Ya. Kita sebagai orang-orang percaya kita tahu bahwa sesungguhnya kita adalah baitnya Allah. Rumahnya Tuhan di mana Tuhan tinggal. Ya. Dan kita percaya janji Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita, kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita ketika Dia eh, naik ke surga, Dia katakan, aku akan memberikan kamu seorang penolong yang lain. Yang sesungguhnya dengan kata lain ketika Tuhan katakan, aku adalah Allah Immanuel. Allah yang tinggal dalam kehidupan kita semua sampai saat ini lewat Roh Kudusnya yang tinggal dalam kehidupan kita semua. Tetapi kadang-kadang di tengah perjalanan hidup kita, ya, kita menyimpang ke kanan dan ke kiri. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sebagai rumahnya Tuhan, Tuhan mau agar kita semua tetap hidup di dalam kekudusannya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan pada waktu Tuhan masuk ke sana, Dia membersihkan, mengusir semua orang yang berjual beli di rumah Tuhan. Dan kadang-kadang Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita mesti mengakui bahkan kadang-kadang kita sedang menjadi orang yang bertransaksi dengan Tuhan. Kadang-kadang kita merasa bahwa kalau Tuhan kerjakan ini, aku mau kerjakan ini. Dan itu yang harus kita sadari bahwa sesungguhnya yang tadi dikatakan bahwa sesungguhnya kita mesti menyadari keberadaan kita dengan seluruh kesadaran kita, dengan seluruh kesadaran hati.
dengan seluruh kesadaran pikiran dan perasaan bahwa sesungguhnya kita adalah orang-orang yang menerima anugerah dan kita tidak layak berjual beli dengan Tuhan. Tetapi kita mau melakukan apa saja yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita semua. Ketika kita mengalami masalah dan persoalan, kita mesti melihat apakah itu masalah dan persoalan itu karena kesalahan kita ataukah memang itu terjadi karena kita melanggar dan kita tidak taat akan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu malam hari ini kita sama-sama mau belajar bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita semua, hendaknya kita menyadari dan dengan sepenuh hati, dengan sepenuh pikiran dan sepenuh perasaan bahwa sungguh kita harus menjaga kekudusan hidup kita semua. Dan kita percaya ketika kita tidak bisa mengakui itu semua, saudaraku yang kekasih, maka kita akan jatuh semakin dalam. Tapi ketika kita mau percaya bahwa kita mau bertobat dan berbalik kepada Tuhan, maka pemulihan di dalam kehidupan kita itu akan terjadi. Oleh sebab itu dari ayat selanjutnya berkata, dan berkata kepada mereka, ada tertulis rumahku adalah rumah doa. Artinya sesungguhnya kehidupan kita sebagai orang percaya tidak bisa lepas dari doa-doa yang harus kita kerjakan dan kita lakukan di dalam kehidupan kita semua. Apapun yang kita kerjakan dalam kehidupan kita, kita tidak bisa terlepas dari doa. Oleh sebab itu, Daud katakan 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Tuhan. Artinya bukan hanya berbicara tentang 7 kali dengan soal bicara 7 kalinya itu dalam satu hari, tetapi sesungguhnya 7 kali ada mau berkata bahwa sepanjang hidup kita, sejak kita bangun pagi sampai kita meletakkan kepala kita, kita harus membuat hidup kita adalah sebagai rumah doanya Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, kita harus terus-terus menjaga kehidupan kita, membawa hidup kita itu sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Dan untuk menjaga semua itu kita harus memiliki waktu-waktu di mana kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan kadang-kadang Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, ya, ada banyak orang yang menganggap bahwa apa yang dikerjakan kita adalah menjadi satu bagian orang-orang aneh. Ya kan? Seakan-akan kita menjadi orang-orang yang fanatik. Tetapi sesungguhnya bukan kita menjadi orang-orang yang fanatik. Tetapi sesungguhnya itu adalah satu bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Untuk menaruh semua hidup kita di hadapan Tuhan. Dan oleh sebab itu kita percaya Bapak Ibu Saudaraku kasih. Ya, ketika dikatakan maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timbang kepadanya dalam bait Allah dan mereka disembuhkannya. Kadang-kadang kita sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, kadang-kadang di dalam kehidupan kita kita seakan-akan menjadi orang-orang yang dibutakan dengan keadaan-keadaan dunia ini. Kita mungkin lebih menyenangi apa yang dunia tawarkan kepada kita walaupun mungkin kita sudah merasa bahwa kita adalah orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Tetapi malam hari ini kita percaya, biarlah kita menjadi orang-orang yang melihat apa yang terjadi di sekeliling kita itu dengan eh, bukan menjadi orang yang melakukan apa yang diingini oleh daging, diingini oleh kehendak daging dan oleh hawa nafsu pribadi kita semua. Dan biarlah saudaraku yang kekasih, kalau kita merasa bahwa kita menjadi orang-orang yang buta, kita minta supaya Tuhan mengingatkan kembali dan Tuhan menyembuhkan kehidupan kita pribadi lepas bebas. Kita merasa bahwa kita bisa melakukan segala sesuatu.
Tetapi kalau tanpa Tuhan, maka kita tidak akan mampu melakukannya. Ya. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kalau saya boleh share sedikit ya. Kalau dengan kekuatan dan kemampuan saya sampai saat ini, saya rasanya udah gak bisa melayani Tuhan lagi. Ya. Bertahun-tahun kami harus merawat anak kami. Ya, selama 12 tahun pada waktu kami bawa ke Singapura, dia dalam keadaan koma setelah koma 4 bulan di Indonesia. Dibawa ke Singapura dengan segala kekurangan kami lakukan segala macam. Kita percaya bahwa berangkat ke Singapura dengan minim, ya, dengan apa yang kami ada, yang Tuhan siapkan buat kami. Kami berangkat ke Singapura, ya, dan kemudian masuk rumah sakit masih koma 4 bulan. Kemudian Tuhan dengan caranya Tuhan berikan mujizatnya dia boleh sembuh. Dalam arti kata bahwa sembuhnya walaupun belum sembuh secara sempurna, ya, karena dia punya tumor batang otak tengah dan sulit untuk disembuhkan, tapi oleh kemurahan Tuhan dia bisa eh, bangkit dan bangun kembali setelah 8 bulan koma. Satu mujizat yang besar buat kami semua. Dan kemudian kami harus tinggal di Singapura selama 12 tahun untuk terus merawat dia. Ketika kami rawat, kami berpengharapan, ya, berpengharapan dia bisa berjalan dan kami bisa kembali ke Indonesia dengan eh, satu kemenangan yang besar bahwa secara fisik dia boleh dibangunkan dan dibangkitkan. Tapi yang terjadi kemudian bukan apa yang menjadi rancangan manusia, ya, bukan apa yang kami rancangkan yang terjadi, tapi rancangan Tuhan yang terjadi. 2019 bulan Juni kami bawa anak kami eh, kembali ke Indonesia. Ya, untuk kedua kalinya pada 2018 kami bawa dia. 2019 kami pikir sudah cukup kami ada di Singapura, kami akan bawa ke Indonesia. Maret 2019 kami bawa ke Indonesia dan kami mulai siapkan segala sesuatu. Ya, kami mulai hubungi tempat terapi robotic walk, lalu untuk latihan berenang, semua kami rancangkan, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Dan kemudian setelah kami semua siapkan, kami berpikir bahwa nanti Desember kita akan balik ke Indonesia kembali setelah kami rancangkan Maret, bulan September 2019 kami kembali ke Singapura. Kami pikir nanti tanggal 2019 kami akan Desember ini kami kembali ke Indonesia. Rancangan kami seperti itu, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Ya. Dan kami percaya bahwa Tuhan sudah pulihkan menurut cara pikiran manusia. Ya. Tapi apa yang terjadi 2019 kemudian COVID mulai muncul, ya, Desember di Singapura sudah mulai rame, di Indonesia mulai rame. 2020 makin meningkat, ya. Maret 2020 saya nggak bisa kembali ke Singapura sementara anak saya dan istri saya ada di Singapura. Dan berjalan seiring waktu sampai Desember 2020, tiba-tiba anak saya Jessica itu buang-buang air dan eh, muntah-muntah, saudara. Saya tidak ada di Singapura, ya. Istri saya dia bawa dia ke dokter hari Minggu. Setelah kami ibadah Zoom hari Minggu, saya masih bicara dengan anak saya masih video call. Saya berdoa buat dia. Dia bilang ketika saya berdoa, dia bilang, aku sudah sembuh, Pak. Aku nggak sudah sembuh. Tapi eh, pagi-paginya masih juga jadi istri saya bawa dia ke dokter.
Ke dokter, berangkat ke dokter, dokter katakan kalau jam 2 siang dia belum berhenti, bawa ke emergency. Jam 4 sore masih belum sehat, dibawa ke emergency. Tunggu di emergency sampai jam 7 malam, saudara. Jam 7 malam, masuk ke ruangan, saya masih video call sama dia, bicara dengan istri saya, masih bisa bicara dan sehat. Tiba-tiba di jam 21 sekian, dia muntah-muntah dan keluar di muntahnya, maaf, ada darah, darah yang eh, cukup banyak. Dokter ambil tindakan. Pada waktu dokter ambil tindakan, jantungnya berhenti. Dokter katakan sudah berhenti. Kemudian dokter lakukan yang terbaik, mereka kerjakan di CPR, jantungnya jalan lagi, saudara. Dokter katakan, oke, kita tunggu, udah mulai membaik. Jam 1 malam, dokter kemudian video call ke istri saya dan saya, dia mesti masuk ICU. Saya katakan masuk ICU. Walaupun tadinya sebelumnya sudah dikatakan, istri saya sudah diminta tanda tangan supaya besok paginya akan dilakukan tindakan lain seperti eh, endoskopi segala macam, saudara. Tapi karena nggak keburu, masuk ke ICU jam 1 malam. Jam 1 malam di ICU, membaik sampai jam 5 pagi. Jam 5 pagi dokter kembali video call. Mereka sudah katakan ini, kita sudah lakukan maksimal. Yang bisa kita lakukan, kita tinggal berdoa. Kami berdoa meminta supaya eh, Tuhan sembuhkan. Tapi apa yang terjadi, seperti tadi dikatakan pada waktu kita ngobrol-ngobrol sama Pak David, Tuhan lebih sayang, sorga lebih perlu. Ya, saudaraku yang kekasih. Ya. Satu hal yang eh, membuat kami kadang-kadang kami merasa, Tuhan, kita merencanakan sesuatu. Dan itu cukup membuat kami, eh, untuk beberapa lama setelah kejadian itu, kami kadang-kadang kami merasa bahwa kita nggak bisa terima, saudaraku yang kekasih. Kita nggak bisa menerima keadaan keadaan seperti itu. Karena secara manusia, kami bisa melihat banyak mujizat Tuhan dikerjakan dalam kehidupan keluarga kami sama kami selama kami merawat. Dari kebutuhan biaya, dari hal-hal yang lain Tuhan siapkan dengan cara yang kadang-kadang kita tidak mengerti. Tapi pada waktu kami kadang-kadang tanya lagi, kenapa Tuhan nggak ada mujizat yang lain? Tapi rupanya Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, itu mengajar kami supaya kami bisa melihat bahwa rancangan Tuhan itu jauh lebih besar dari apa yang Tuhan, yang manusia dan kita rancangkan. Dan saya mengucap syukur saya punya sahabat, punya teman, Pak David, yang mendukung kami pada waktu kami down setelah Jessica meninggal. Dan untuk pemulihan itu, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, hanya ada satu yang kita mesti pegang, bahwa Tuhan ketika kita menyerahkan hidup kita, maka Tuhan memulihkan apa yang Tuhan yang sudah hilang. Kami kehilangan, kadang-kadang kami berpikir kami bisa bangkit lagi apa enggak untuk melayani. Tapi Tuhan punya satu rencana yang baik. Tuhan mau pulihkan kita supaya kita bisa melihat jauh ke depan. Ada hal besar yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita semua. Supaya kita bisa melihat dan menerima bahwa apapun yang terjadi, ada tangan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita semua. Ada satu kuasa yang tidak pernah bisa meninggalkan kita. Ada satu pribadi yang begitu setia yang memberikan kita kekuatan supaya kita bisa bertahan dan memulihkan kehidupan kita sendiri. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, malam hari ini saya cuma mau encourage kita semua.
Ketika kita sedang mengalami satu masalah yang paling besar sekalipun, Tuhan ada dan siap untuk memulihkan kita semua. Yang terpenting adalah sebagaimana yang Tuhan mau kerjakan. Kadang-kadang Tuhan bertindak seakan-akan eh, terasa sangat, maaf, sangat kasar gitu, saudara. Ketika dia mengusir apa? Mengusir pedagang merpati, semua penjual di bait Allah. Kadang-kadang kita hidup sendiri sebagai orang-orang yang percaya. Kadang-kadang kita bertransaksi dengan Tuhan. Oleh sebab itu biarkan Tuhan membersihkan hidup kita, membersihkan hati kita, supaya kita melihat bahwa ada satu hal yang Tuhan mau kerjakan, yaitu Tuhan mau mengerjakan, memulihkan rumahnya, yaitu saya dan saudara secara pribadi. Dia mau bersihkan kita supaya kita boleh taat dan boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kalau dia sudah mati di atas kayu salib, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, dengan segala penderitaannya, apakah saya dan saudara bisa membalasnya? Enggak, saudara. Tapi yang kita mesti kerjakan adalah kita melakukan apa yang terbaik dalam hidup kita, yang sudah menjadi bagian kita semua. Dan kita percaya Tuhan akan memulihkan kehidupan kita semua. Tuhan akan berikan sesuatu yang baru yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita rencanakan, Tuhan akan berikan yang jauh lebih baik. Malam hari ini, pertanyaannya bagi kita semua. Mungkin saya dan saudara sudah menjadi orang-orang yang mengenal Tuhan dengan cukup lama. Tetapi kadang-kadang latar belakang kehidupan kita semua, itu yang mempengaruhi bagaimana kita memandang Tuhan dalam kehidupan ini. Ketika semuanya berjalan dengan baik-baik, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, mungkin kita bisa mengucap syukur atau bahkan dalam keadaan yang baik-baik. Kita bisa juga melupakan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Malam hari ini kita mau kembali lagi apa yang tadi kita baca ketika kita bicara tentang Rahab. Di tengah-tengah pemikiran manusia bahwa dia menjadi orang yang tidak layak, Tuhan bisa layakan dan bisa pulihkan. Bahkan sekali lagi saya katakan, lewat pribadi Rahab ini, maka silsilah Tuhan Yesus terjadi. Oleh sebab itu malam hari ini, kita, ya, kadang-kadang kita bertindak seperti imam-imam yang ada di rumah di bait Allah. Kadang-kadang kita merasa bahwa apa yang dilakukan Tuhan itu eh, nggak nggak menyenangkan. Tetapi biarlah kita berubah menjadi orang-orang yang percaya bahwa setiap tindakan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang jahat bagi saya dan saudara. Tetapi Tuhan rancangkan sesuatu yang jauh lebih besar, yang Tuhan akan buat untuk kita bisa melihat kemuliaannya Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita mau melihat dan merefleksikan diri kita di hadapan Tuhan. Apakah pengiringan kita di hadapan Tuhan adalah pengiringan ketika kita mau ikut Tuhan pada waktu dalam keadaan nyaman? Apakah kita mau ikut Tuhan pada waktu keadaan susah? Satu hal yang kami ingat pada waktu kami ada di Singapura, ada satu hamba Tuhan, dia tanya sama istri saya, apakah dalam keadaan seperti ini, anak saya waktu itu masih dalam keadaan koma, dia tanya sama istri saya, Esther, apakah dalam keadaan seperti ini, kalau engkau, kalau Jessica tiba-tiba meninggal, apakah engkau akan meninggalkan Tuhan? Apakah engkau akan tetap mempercayai Tuhan? Dan saya bersyukur
Sampai hari ini, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, istri saya dan saya masih mau ikut Tuhan. Karena saya tahu Tuhan akan memulihkan keadaan kami bukan dengan cara yang kami pikirkan, tapi dengan caranya Tuhan. Malam hari ini, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, saya tidak tahu masalah dan persoalan yang sedang kita hadapi pribadi lepas pribadi. Tetapi biar kalau saudara saat ini merasa sangat terpuruk, saudara merasa sangat mengalami kesusahan yang sangat dalam. Lihat satu pribadi, dia mau bersihkan segala sesuatu yang kotor dalam hidup kita semua. Supaya kita boleh dikuduskan, disucikan. Dan dia memulihkan keadaan kita. Bapak Ibu, kita percaya keadaan kita akan dipulihkan bukan dengan apa yang kita pikirkan, tapi dengan apa yang Tuhan kehendaki. Oleh sebab itu malam hari ini, biarlah kita taat dan kita menyerahkan sepenuhnya apa yang Tuhan kehendaki. Dan kita mau ambil bagian apa yang menjadi bagian dan bagian kita untuk mengerjakan. Dan kita percaya bagian kita saat ini adalah kita mengambil bagian yang Tuhan kehendaki. Hendaklah kita, ya, hendaklah kita semua terus menjaga keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Supaya kita boleh melihat bahwa pemulihan Tuhan ada. Kalau Tuhan bisa memulihkan Rahab, yang menurut ukuran dunia menjadi sangat sampah dunia. Dan saya percaya saudara bukan jauh lebih baik dari Rahab. Maka kita akan melihat Tuhan mau mengerjakan dan memulihkan hidup kita jauh lebih baik. Dan kita percaya semua, itu bukan karena saya dan saudara, tetapi karena Tuhan yang mengerjakannya buat kita semua. Kita kerjakan bagian kita, kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Karena kita tahu, kita takut dan gentar karena kita punya Tuhan yang mengasihi saya dan saudara. Sampai malam hari ini. Kiranya damai sejahtera Tuhan dan kasih karunia Tuhan menjadi milik bagian kita semua mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Kita tundukkan kepala. Kira basyantara baktais. Tuhan kami mengucap syukur buat setiap apa yang sudah Tuhan perbuat dalam kehidupan kami semua. Kami percaya Tuhan kasih karunia Tuhan tidak pernah lekang dan tidak pernah habis dalam kehidupan kami semua Tuhan. Kami tahu mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melihat kami semua yang berharap dan bersandar kepada Tuhan. Kalau kami sedang mengalami masalah dan persoalan Tuhan malam hari ini, kami percaya Tuhan ada pemulihan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami semua. Kami tidak mampu memulihkan diri kami Tuhan kalau Engkau tidak melakukannya bagi kami. Oleh sebab itu Bapa di dalam surga, biarlah kiranya Engkau pulihkan hidup kami dan kami mau menyerahkan sepenuhnya kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Dan kami akan melihat setiap rencana Tuhan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Terima kasih Engkau terus memberkati teman-teman yang hadir malam hari ini, bahkan khususnya Engkau juga berkati eh, sahabat kami, rekan kami Tuhan, bahkan mentor kami Pastor David Tuhan. Berkati Pastor David Basuki bersama dengan keluarga. Pelayanan apapun yang dikerjakannya Tuhan. Kami percaya semuanya untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bahkan setiap apa yang dikerjakannya, maka kami akan melihat jiwa-jiwa boleh dimenangkan dan diselamatkan bagi kerajaan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu selesai berbicara, tapi Engkau sendiri yang akan terus berbicara dalam setiap hati kami. Bahkan Engkau terus mengajar hamba-Mu untuk lebih mengenal Engkau dari hari ke hari. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, thank you, Equel. Thank you, Pak David. Oke, thank you banyak, Pastor Hendra. Jadi, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya malam ini kita belajar sesuatu hal, saudara. Amin. Ya. Minggu lalu kita ada hybrid fellowship, saudara.
dengan Ibu Berita Laura. Ya, beliau ngajar satu hal yang akhirnya bicara tentang kita ibadah sama Tuhan itu harus jujur. Ya, saya bisa menyadari saudara karena kami semua juga waktu itu berdoa buat Jessica. Dan kita percaya, kita juga declare bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi ternyata cara Tuhan itu beda, saudara. Di dalam benak kita, di dalam perjalanan hidup kita, masing-masing saya juga punya banyak. Ya, saya baru kenal juga kawan saya itu, saudara. Ada Pak Agung, saya lihat di sini tuh saya lihat. Thank you, Pak. Ya, selalu ada banyak why. Di dalam kepala kita selalu banyak kenapa, kenapa. Ya, saudara, kita nggak bisa tahu jawabannya sekarang. Tapi kita cuma tahu satu hal, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi yang diminta cuma mengasihi Dia terus, supaya mengerti kebaikannya. Tapi seringkali kebaikannya juga kita nggak ngerti-ngerti, saudara. Mungkin setelah sekian tahun lama baru kita ngerti. Ya, saya cuma pesan satu lah, saudara. Tuhan memilih Anda dan saya itu nggak pernah salah, itu aja. Walaupun kadang-kadang mohon maaf nih, ya cara Tuhan menggerakkan kehidupan kita dan keluarga kadang-kadang kita merasa, jujur kita bisa bilang sama Tuhan, engkau nggak fair Tuhan. Betul? Saudara, saya jujur, saya kadang-kadang juga ngomong, Tuhan engkau nggak fair. Ya. Tapi terus terang saudara, di tengah hal yang seperti ini, selalu aja ada orang-orang yang Tuhan gerakkan untuk menguatkan kita. Dan caranya Tuhan untuk nyuruh atau mendorong orang ini untuk istilahnya mendukung kita atau menolong kita, itu sama sekali di luar akal manusia, saudara. Ya. Jadi saya berdoa buat Anda semua, kalau Anda semua menjadi bagian dari keluarga ini, makanya saya nggak pernah bosan bilang, kalau kita angkat perjamuan, saudara, kenapa sih makan tubuhku dan minum darahku? Ya, karena kita menjadi satu dengan Dia. Nah, kalau kita semua menjadi satu dengan Dia, Anda dan saya itu semua satu, saudara, di dalam Dia. Ya, saya belajar, kalau Anda baca kitabnya Daud, saudara, perjalanannya Daud, wah, dia termasuk orang yang berani jujur, saudara. Ya, nggak gampang, nggak gampang. Dipilih Tuhan bukan berarti langsung, wah, lancar jaya, nggak karu-karuan. Ya, dipilih Tuhan malah ngalamin yang aneh-aneh, saudara. Tapi, ada tapinya, saudara. Di atas semuanya itu saya mau minta Anda renungkan. Jejak yang Anda jalankan bersama Dia. Ya, tiap langkah Anda melangkah bersama Tuhan, jejak langkah itu akan menjadi warisan buat generasi berikutnya. Percaya sama saya, saudara. Ya, Alkitab itu kadang-kadang statementnya kan aneh, saudara. Siapa yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Ini kan nggak make sense, saudara. Ya kan. Masa harus pakai air mata sih nabur gitu loh. Ya. Tapi Alkitab nulisnya begitu. Ya, saudara. Sekali lagi saya bilang, kadang-kadang ya Tuhan bilang, rancangan air padaku mengenai kamu rancangan damai sejahtera. Iyalah kalau lagi enak-enak kita bisa ketawa-ketawa, saudara. Tapi coba ngalamin yang di luar perkiraan kita. Kita cuman kaget dan nangis. Ya apapun lah. Ya, Pastor Hendra jelasin kita lagi dibersihkan sama Tuhan. Sampai mana? Ya.
Saya jujur, saudara, kadang-kadang kita tuh kan ngomong, kita tuh nggak pernah begini, nggak pernah begitu, ya kan? Tapi kok seolah-olah seperti diizinkan. Tapi saya mau bilang satu hal, saudara. Tuhan nggak pernah keliru aja. Amin. Amin. Jadi buat saudara-saudari semua di sini yang dengar sharing malam ini ataupun nanti dengar dari YouTube atau apapun juga, saudara, saya mau ingatkan, ya, Tuhan tidak pernah keliru akan perjalanannya. Dalam artian dia tidak pernah bilang, sorry ya, gue salah lu, ya kan? Nggak akan, saudara, itu. Dia tidak pernah salah, ya. Tapi dia selalu akan menyertai kita. Yang makanya Daud bilang, ketika engkau membawa jalanmu, yang aku jalani adalah lembah kekelaman, aku tidak takut. Saudara. Tadi Pak Hendra bilang ketika bangun sampai dengan nanti tidur lagi, biar hati kita terus nempel sama Tuhan. Saudara, saya diingetin lagunya The Goodness of God. Bethel Music itu bilang apa, saudara? Ya, sejak kita bangun, biar setiap nafas yang kita bisa tarik, itu isinya adalah pujian kepada Tuhan. Amin. Saya berdoa nanti untuk malam ini, kalau Anda lagi ngalamin semua hal yang rasanya yang nggak make sense, dan rasanya nggak fair bahkan, saya berdoa supaya setiap Anda malam ini juga ketemu Tuhan. Karena saya percaya kalau dia ketemu Anda, satu hal aja yang akan dia lakukan. Kasihnya itu cukup. Amin. Kalau Anda ditunjukin tangannya aja yang berlubang paku, Anda setuju. Harusnya bukan dia itu, tapi kita. Amin. Saya bukan mau mendramatisir, saudara, bukan. Tapi mari, saya ajak semua, ayo. Ya, jujur sama Tuhan, dan nikmati kasihnya dia. Makanya selalu kan dibilang, kasihnya itu nggak masuk akal. Ya. Tapi satu hal lagi, saudara, saya mau ingetin. Anda akan mengalami yang namanya from glory to glory. Amin. Saya nggak panjangkan, saya cuma nanti berdoa supaya Roh Kudus sendiri ngomong sama Anda. Ya. Nah, sekali lagi Pak Hendra, terima kasih. Ya. Perjalanan yang memang tidak mudah dan menyesakkan, tapi Tuhan tetap baik. Oke, saudara, kita akan tutup dalam doa. Bapak yang bersyukur buat semua kasih dan anugerah-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Apapun yang terjadi, ajar untuk kami selalu berkata, Engkau baik. Roh Kudus, ajar setiap kami untuk selalu bisa berkata, Engkau baik, Tuhan. Dan kasih setianya, Tuhan, kasih setiamu selama-lamanya tidak akan pernah tidak baik. Dan selalu akan berhasil. Terima kasih, Tuhan. Kami sepakat sehati, kami berdoa buat Pastor Hendra, buat Ibu Esther, dan buat Jason, Tuhan. Engkau kalau memilih seseorang, itu bukan hanya seorang, tapi satu keluarga yang kau pilih. Janjimu di dalam Kisah 16:31 jelas, saudara. Satu kau pilih, satu keluarga, satu rumah kau bereskan, Tuhan. Bapak yang baik, speak up. Silakan bicara malam ini. Melalui Roh-Mu yang kudus, Tuhan. Show your glory. Tunjukkan kemuliaan-Mu kepada setiap anak-anak-Mu, Tuhan. Malam ini. Karena kami percaya ketika kemuliaan-Mu lewat, itu adalah all of your goodness. Semua kebaikan. Kami berdoa buat Hendra dan keluarga, buat kami semua. Satu-satu. Hamba-Mu tidak bisa sebutkan satu-satu.
Tapi keluarga lepas keluarga, kami percaya mereka semua milik-Mu dan Engkau ada di dalam mereka semua. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur buat ulang tahun Indonesia yang ke-79. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu untuk bangsa ini tidak pernah berubah. Terbukti Engkau memilih kami karena kami lahir di sini. Dan waktunya akan tiba. Indonesia akan menuju kemuliaan-Mu Tuhan. Saya berdoa buat sisa waktu daripada Presiden kami, Pak Jokowi dan wakilnya. Juga para menteri semua Tuhan, para pejabat semua. Saya berdoa pada saat transisi nanti Tuhan, semuanya akan baik. Saya berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu yang ikut sekarang ini Tuhan, Kau berkati. Kau nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan, Kau nyatakan kasih-Mu Tuhan, Kau nyatakan breakthrough-Mu, terobosan, Kau nyatakan kesembuhan-Mu dan pemulihan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak atas kami, keluarga kami seperti di sorga. Atas Indonesia seperti di sorga. Mari buka hati saudara. Biar ada sejahtera Bapa yang melebihi segala akal. Kasih yang kekal dari Bapa. Berkat juga yang mengalir juga dari Bapa. Di dalam anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan manis dengan Roh Kudus akan menyertai kita mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Bagi yang sepakat dan setuju bersama-sama katakan amin dan amin.